Bang Bagul, Ya. katanya udah hafal Ar-Rahman. Ar-Rahman ya Pak? Baru 10 ayat. 10 ayat. Boleh Lihat, saya dipraktekin Bang Bagul? Insya Allah bisa. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. As-samsu wal qamaru bihusban. Wan najmu was-sajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatagaw fil mizan. Wa aqimu wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Wal arda wa duhalil wal arda wa duhalil anam. Sadaqallahul azim. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di kota Depok. Tapi kalau berbicara masalah anak pang yang ada di benak pemirsa atau masyarakat, itu mikirnya anak pang adalah kriminal, hidup bebas, tatoan, mabok-mabokan. Tapi tidak di sini nih pemirsa. Makanya kita nggak boleh nilai orang tuh dari covernya saja. Kita mesti kenal hatinya. Tapi emang butuh waktu kenal hatinya. Nah pemirsa, di sini ada anak pang yang menyebut namanya itu lebah. Lebah adalah laskar berani hijrah. Hijrah itu dari tempat buruk menjadi baik, dari sifat yang buruk menjadi sifat yang baik. Masya Allah. Bikin saya penasaran. Saya pengen tahu apa sih yang menjadi titik mereka berubah menjadi baik. Saya Adit dan ini Metropolis. Ayo kita masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim. Pawan, saya Adit Ya. Pawan dari Jak TV program Metropolis. Jadi Pawan ini saya kan pengen ketemu lebah, komunitas lebah Pawan. Pawan sebagai pendiri. Alhamdulillah saya pendiri Lebah ya. Kalau bisa dikatakan foundernya untuk Laskar Berani Hijrah ini. Ini boleh nggak Pawan saya masuk ke dalam? Oh, lihat boleh, tempatnya? boleh. Kebetulan anak-anak ada yang lagi di dalam. Ayo Pawan Ya. anterin dong. Iya, boleh. Boleh kan? Ya, Ya, ya. ya Pawan. Di mana nih Pak Pawan? Nah, ini tempatnya. Tempat anak-anaknya. Ya, ini tempatnya. Anak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Nih wabarakatuh. kawan-kawan kita. Nah pemirsa nih sekarang saya sudah di sarang lebah nih Pak Wawan ya. Masya Allah. Banyak madunya berarti nih kan. Madu kita. Madu semua. Jadi pemirsa udah bareng Pak Wawan selaku pembimbing Pak Wawan. Teman-teman anak-anak pang. Bisa ceritain nggak Pak Wawan nih? Cerita apa nih? Awal lebah itu gimana? Awalnya Oh lebah. iya, lebah itu Udah, sempet, Pak Wawan udah pakai ini. jadi lebah itu kita dirikan yang mana sudah 2 tahun yang lalu karena memang awalnya itu ya saya sendiri ini adalah seorang pengamen dulunya. Awalnya pengamen, saya ngamen di terminal, saya mencari makannya pun ya sembari ngamen gitu ya. Suatu ketika saya mendapatkan menurut saya itu suatu hidayah. Di masjid itu ada ceramah, pakai kaset ya, waktu zaman pakai kaset.
itu tentang kisah Yusuf Mansur menjadi orang sukses. Dan Yusuf Mansur gue bilang, kalau pengen keinginan kamu terkabul, lakukan 3 bulan berturut-turut, jangan pernah putus. Jangan pernah putus, misalkan sholat tahajudnya jangan pernah putus, duhanya jangan pernah putus, sama sholat tepat waktunya jangan putus. Kamu akan rasain sendiri ada perubahan dari kamu. Manfaatnya. Nah di situ saya lakukan. Bismillah. Saya karena niat saya berubah, ingin berubah, ya udah Bismillah. Saya lakukan. Alhamdulillah. Tahap-tahap saya menjadi ngajar, jadi guru. Ternyata kunci mereka untuk bisa hadir itu harus ada makanan awalnya. Jadi ada dulu tukang bakso, saya untuk gerobak keliling, saya panggil. Udah Bapak jangan keliling lagi, saya bayarin semuanya berapa? 300.000, ya udah 300.000. Buat anak-anak makan. Saya bunyiin tuh piring. Bukan buat anak-anak juga. Kadang kalau misalnya ada sini kita bagiin lagi. Iya. Ya piring, siapa yang mau bakso? Saya Bang, masuk ngaji. Saya mau bakso, masuk ngaji. Pas mereka masuk, saya kan belum ada ilmu keagamaan dengan banyak. Akhirnya saya panggil teman saya, yuk teman bantu untuk dakwah di saya nih untuk bina anak mereka. Ya banyak proses segala macam. Waktu lu ada konsepnya. Prosesnya berarti panjang juga ya? Panjang, Pawan, ya? panjang banget. Berarti, nah setelah itu ngaji lagi, berarti daya tariknya oleh anak-anak makanan tuh nih berarti? Ya, jadi mereka itu, bahasanya kalau kita sama teorinya itu, umpan beras. Dalam arti sebar beras. Dari lubang semut pun mereka akan datang kalau ada makanan. Gitu. Kesulitannya apa tuh Pawan? Kesulitan kami banyak ya, karena memang saya sendiri sadar diri bahwa ilmu yang saya punya itu nggak banyak ya. Jadi banyak hal yang apa yang bisa saya lakukan buat mereka. Terus kemudian bagaimana istiqomahkan mereka, itu kesulitan saya. Ya kadang-kadang mereka itu ya kita nggak bisa menekan mereka harus seperti apa. Karena tugas saya bukan mengajak untuk berhijrah, tapi memberitahu gitu. Kalau mengajak saya capek. Ya minta gini bercapek. Tapi kalau saya memberitahukan mereka, yuk kalau misalkan lebih bagus, aja bimbing. Akhirnya kita ada program hapus tato gratis. Kita ada program piercing, kita ada program juga rumah siap kerja. Jadi mereka pelatihan gitu. Mereka dengan konsep Ar-Rahman. Jadi segala sesuatu yang gratis kita berikan Ar-Rahman. Ada beberapa teman-teman kita dari anak pang yang sudah hafal Ar-Rahman, kita kasih hadiah. Apa tuh Pawan? Hadiahnya ada yang gerobak gerobak dagang es ya, bukan bakso, cilok. Iya, cilok. Gerobak motor, ada juga uang cash 1.500.000, ada juga yang sudah hijrah, saya ajak mereka tuh bekerja. Ada teman misalkan butuh tenaga nih, berarti saya pilih nih yang udah hafal Ar-Rahmannya banyak, otomatis mereka udah ada filternya nih. Itu ada filternya, udah saya ajak mereka kerja beberapa tempat, ada di Lab Cahaya, itu ada di mana gitu. Jadi mereka itu udah kembalikan ini. Karena konsep kita di Laskar Berani Hijrah yang pertama, kita ingin merubah paradigma masyarakat. Jangan sampai masyarakat menilai mereka itu hanya sebelah mata. Karena kita ini berharap mereka itu bisa kembali ke keluarganya. Itu konsep yang kita inginkan. Terus kemudian mereka seperti ini kan, saya yakin mereka nggak ada yang ingin seperti ini. Karena memang ada 4 faktor yang mempengaruhi mereka di situ. Ya. Biasanya apa tuh Pawan? 4 faktor itu, yang pertama faktor ya keluarga, ya, terus kedua faktor ekonomi, yang ketiga faktor lingkungan, yang keempat faktor keturunan. Kan 4 faktor inilah yang kadang-kadang mereka bisa terjun sini. Saya sendiri pun seperti itu. Nah, kemudian mereka itu lebih dekat ke gerbang kemaksiatan, misalkan seks bebas, narkoba, kriminal. Nah itu bagaimana mereka tiga hal ini tidak terkena gitu loh. Jadi konsepnya adalah mengaji. Jadi lebah sendiri, saya pengen tahu udah berapa lama berarti? Kalau yayasan kita baru 2 tahun. 2 tahun. Berarti dari anak-anak pang yang ada di Lebah nih Pawan, itu otomatis dia sudah tidak melakukan kegiatan-kegiatan kriminal itu lagi apa gimana?
Kalau kriminal Ngontrolnya saya gimana, Pak pastikan Wawan? tidak. Hmm. Mereka anak pang ini harus dibedakan. Hmm. Anak pang ini benar mereka nggak pernah melakukan kriminal. Yang melakukan kriminal anak jalanan. Beda. Ada pengamen jalan sama anak pang. Gitu. Beda. Dan mereka ini justru mereka ini mempunyai suatu problem solving yang luar biasa. Bayangkan. Bayangkan kalau misalkan dia tuh makan, dia patungan 20.000 bisa makan 5 orang. 5 iya, 10.000 buat beli nasi, 10.000 lagi buat beli lauk, makan sama-sama. Itu promosi luar biasa. Nah, saya terus tanya ke Bang Bagul, sebenarnya pang itu sendiri itu gimana sih Bang Bagul? Pengertiannya pang teman-teman gitu gimana sebenarnya pang sendiri? Berarti solidaritas, kebersamaan itu. Kebersamaan. Nah, Bang Bagul jadi anak pang udah berapa lama? Gitu aja deh. Ini dari Lama dia. SMP. Dari SMP Bang. Iya. Apa yang bikin SMP sekolah sempet-sempetnya bolos ngamen gaplek pengacara emang berarti terpengaruh dari musik-musik pang atau lingkungan? awalnya sih dari lingkungan. Nah kesini sini ikut-ikut nonton acara gitu sama abang-abangan gitu. Nah, apa yang Bang Bagol dapat dari dulu jadi anak pang sampai sekarang? Kebersamaan sih, baik buruknya kita susah, semua susah gitu. Ya apa ya, kebersamaan lah intinya. Kebersamaan ya. Pernah nyesel nggak Bang Bagol jadi anak pang atau nato gitu? Pernah nyesel nggak Bang Bagol? Misal sih pernah kalau buat tato. Gitu. Makanya alhamdulillah ada program di Lebah ini, insya Allah hafal Ar-Rahman hapus tato gitu. Itu Bang Bagol. Gratis ya. Gratis gitu ya. Nah, saya pengen ngobrol lagi sama sebelah Bang Bagol nih. Siapa Bang Bagol? Siapa Bang namanya? Siapa? Farhan. Mic-nya pegang Bang Farhan. Bang, jadi anak pang udah berapa lama Bang? Dari tahun 2006. 2006. Pakai mic-nya Bang? 2006. Iya. Asal dari mana Bang Farhan? Asal dari Indramayu. Indramayu. Sekarang gabung di Lebah udah berapa lama? Baru sih belum lama. Tujuan mau gabung di Lebah kenapa Bang? Ya pengen berubah menjadi lebih baik lagi lah. Abang pengennya kayak gimana Bang? Pengen berubah lebih baik lagi gitu maksudnya kayak bisa ngaji gitu. Oke, bisa ngaji terus? Iya. Nggak kayak dulu lagi, nggak arogan apa. Bisa sholat gitu. Mainnya gitu, mainnya ngelakuin hal-hal yang positif lah gitu. Bang, apa sih titik balik Abang mau ikut ngaji, mau ke Lebah? Itu kan bukan hal yang mudah Mawan ya. Mengubah diri yang tadinya nggak mau sholat, bisa mau sholat, ikut ke pengajian. Apa yang membuat Abang bergerak Ya kesini? karena pengen seperti orang-orang yang pada di lingkungan kayak di rumah kan orang-orangnya kayak di lingkungan saya kan orang-orangnya kebanyakan pada sholat ngaji gitu, pengen ngaji bisa ngaji kayak orang-orang gitu, ngaji bisa berubah lebih baik lagi, nggak jalan lagi kayak gitu tapi berubah dikit proses. Ada penyesalan nggak Bang jadi anak pang atau nato-nato gitu Bang? Ya dibilang nyesel tapi ya gimana lagi ya, orang udah terjadi. Berarti tinggal Abang jalanin ya dengan Iya. baik tadi datang ke sini ke Lebah. Oh, Masya Allah luar biasa banget. Saya mau ngobrol lagi dong sama Bang Emon. Abang, Bang Emon, Bang Emon. Mon. Sama aja saya mau pembicaraannya sama Bang Emon. Ayo Bang. Asli dari mana Bang? Nama siapa? Emon. Banyak dari Indramayu kawannya? Iya. Selagi masih sekarang banyak 3 orang di Indramayu. Apa? Biasanya dari Padang. Oh, Banyak Padang jam dari Jawa, Tegal. Bang Emon. Jadi anak pang udah berapa lama? Udah lama. Udah lama. Apa yang Bang Emon dapat Bang? Ya. Biasa sih Pak. Tinggal di jalan capek nggak Bang? Ya capek Pak, gimana lagi sih kan? Miskin. Pengennya gimana Bang? Pengennya
Punya mimpi nggak bang? Hah? Mimpi punya nggak bang? Ini dia punya lah. Pengen jadi apa bang? Kalau Yang lumayan baik. Yang lebih baik aja lah. lebih baik lagi. Iya. Ikut di Lebah udah berapa lama? Ada berapa? 2 bulan ya Pak? 2 bulan. Ikut ngaji? Baru ikut ngaji. Nggak ada hafal Ar-Rahman belum? Belum. Belum masih. Apa yang membuat Bang Emon datang ke sini bang? Ya, di sini kan bisa ngaji, bisa sholat, ya kan? Kenapa mau ngaji sama sholat? Padahal kan pang itu ya kebebasan kan, berarti bebas. Kenapa akhirnya mau ngaji dan sholat? Ya nggak tahu. Itu Hal kan, apa yang bikin itu kan nanti saya mau ke sini, gimana ya kan? Mau sholat, mau berubah kan? setelah 2 bulan gabung di Lebah, apa yang abang rasakan sejak jalanin sholat, ada ngaji, kegiatan ngaji, di hatinya rasainnya gimana bang? Ya enak aja sih, adem gimana kan? Bukan kayak itu dulu kan arogan gimana kan? Dulu arogannya gimana sih bang? Kalau Hah? arogannya gimana bang? Kalau boleh tahu maksudnya? Makanya genteng. Tapi teman-teman gitu bang, lucu gitu, maksudnya enak. Gimana bang arogannya gimana bang? Ya arogan itu gimana Pak? Terus sendiri kalau arogan kan? Panci orang tua dibuang-buang. Kalau saya mah asli Depok. Dari utang katanya. Jadi anak bang udah berapa lama? Ya lumayan sih Dari bayi. dari SMP, dari putus sekolah pokoknya. Putus sekolah. Iya. Apa yang membuat abang dulu jadi anak pang? Sebenarnya mah nyari jati diri sih sebenarnya mah. Makin kesini kenal sama anak-anak kan. Ya pengen tahu gitu, tadinya cuma sekedar pengen ke jalanan, sekedar ini doang, pengen ngerasain jalanan di rumah kan jatuhnya kita juga kan anak broken home gitu ya, kalau kata orang mah pengen nyari kebebasan. Kan pang itu katanya kebebasan kan, nyari kebebasan. Akhirnya kita ke jalan nyari kebebasan. Nah ketemulah teman-teman ya kan, yang satu ini dah, Satu pemikiran. ya satu pemikiran. Alhamdulillah ketemu sama yang satu pemikiran gitu, akhirnya ke jalan ke terus apa sih namanya, ke nonton acara musik gitu kan, nonton acara musik, kenal yang lain, makin banyak. Akhirnya pengen tahu solidaritas. Ya alhamdulillah. Emang sih di sini saya juga belum lama Udah sebenarnya. berapa lama gabung dulu bang? Ya belum, paling sebulan ya. Udah ikutan ngaji tapi? Tapi kalau ngaji mah biasanya ke Mampang kita larinya. Oh tapi sering ikutan ngaji juga bang? Iya, ngaji, ada pengajian. Di Mampang ya ada Iya, pengajian anak? ada juga di Mampang. Mampang masih daerah Depok juga. Mampang Depok sini ya? Iya. Apa yang abang dapat bang dari anak pang menjadi ikut ngaji? Apa bang? Gimana bang? Ya. Ada hidayah sendiri nggak bang? Ada panggilannya bang? Kalau terutama saya sendiri sih belum dapat momennya gitu ya, belum dapat momennya. Ntar kali Allah ngasih dayanya mungkin nanti. Amin. Kalau sekarang kitanya aja masih, ibarat kata kitanya masih kayak berandalan lah gitu kan. Kalau emang orang pengen bener mah berhenti di jalan, cari gawean yang benar gitu. Tapi ada nggak kepikiran sih bang? Ya kalau pengen ke sukses mah semua orang juga pasti ada. Kepikiran ninggalin jalan terus kerja gitu? Ada. Ada. Cuman emang belum ketemu momennya, belum ketemu jalannya. Ya, mudah-mudahan di proses bang ya, ada Iya, abang di rumah. semua hidup juga emang ada, pasti ada proses ya. Nah Pak Wan, ini pengen asar kan? Ah. Kita bareng-bareng sama teman-teman ke musola kali ya? Oh, insya Allah. Ya.
Ya, teman-teman sekalian, sebenarnya saya hanya mengingatkan buat kita semua, termasuk diri saya, bahwa saat ini kita sedang mengalami suatu bencana alam. Bencana alam bukan berbentuk gempa, tsunami, tapi berbentuk penyakit. Penyakitnya itu COVID-19. Saya berharap teman-teman selalu menjaga protokol kesehatan, menjaga mencuci tangan, terus kemudian membersihkan badan dengan berbasuh dengan sabun ya, dan menghindari jangan sampai kita menjadikan salah satu korban dari penyakit COVID-19 ini. Ya, saya berharap. Lalu kemudian pesan saya sama teman-teman, seringkali saya bilang bahwa jangan pernah melanggar agama dan negara. Karena kalau melanggar agama, konsekuensi kita kepada Allah. Kalau kita melanggar negara, konsekuensi kita harus berhadapan dengan hukum. Jadi kita boleh bebas apa saja, tapi jangan melanggar dua hal itu. Usahakan. Di dunia ini kita hanya bahasanya kontrak. Ya, tidak pernah abadi. Dunia ini tidak pernah abadi. Dunia ini hanya kontrak. Kontrak siapa? Yang pemilik kontraknya itu Allah. Yang mana yang bayarnya dengan apa? Bayar dengan ibadah kita. Bayarnya dengan apa lagi? Bayarnya dengan kita selalu berbuat baik. Kita dekat sama Allah. Karena ibarat kontrakan, kalau nggak dibayar pasti diusir. Betul ya? Sebulan nggak bayar, 2 bulan bayar tegur, pasti tegur, Allah diusir. Nah kalau udah diusir, kita mau kemana? Sama hal dengan Allah. Mungkin kalau lupa sama Allah, ya banyak juga orang yang lalai. Orang yang lalai seperti gimana? Orang dikasih Allah tuh nikmatan yang luar biasa. Apa aja diturutin, dikasih mobil mewah, rumah mewah. Tapi ini nggak pernah ibadah. Tapi Allah kasih terus. Jangan berpikir bahwa orang itu enak. Gitu. Dibandingkan orang yang rajin ibadah, tapi dia dia hanya tukang parkir, ya, ngamen, dia rajin ibadah. Tapi di mata Allah lebih mulia orang yang seperti itu dibandingkan orang yang orang kaya tapi nggak beribadah. Seperti itu. Kita jangan, karena yang kita bawa adalah amal dan ibadah kita, sedekah kita. Usahakan teman-teman habis ngamen, sisihkan sedikit, niatkan buat lebih baik. Kalau saya sedang lagi mencoba untuk sedekah subuh. Sedekah subuh itu setiap subuh saya masukin berapapun uang. Jangan sampai gini loh. Sedekah subuh itu kita masukin 5.000, tapi doa kita banyak sama Allah. Lalu kita gitu. Tapi kita kasih 5.000 satu doa aja, ya Allah, mudah-mudahan hari ini rezeki saya lebih lancar. Udah, ikhlasin. Gitu. Konsep saya adalah memberi lalu melupakan. Jangan sampai kita memberi terus kita ingat terus pemberian kita, jangan. Kita memberi, kita lupakan pemberian kita, itu tugas saya. Gitu. Tugas saya seperti itu. Jadi sedekah subuh itu kenapa saya lagi rutin kan? Karena saya yakin di setiap subuh itu malaikat turun ke bumi, doa kita insya Allah akan terkabul. Karena pagi-pagi itu pas kita habis bangun tidur, ya, apalagi sekarang Ramadan, 10 kali lipat kalian membaca Quran, alif lam mim 3 huruf,
biasanya hari biasa cuma 10 pahala. Tapi kalau di hari Ramadan menjadi berapa? 10 kali lipat lagi dilipatkan oleh Allah. 3 huruf jadi berapa? 33.300 pahala. Alif Lam Mim 3 huruf. Bayangkan Al-Fatihah kita sholat aja kan nggak baca berat kan? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin itu berapa huruf? Hah? Banyak. Iya kan? Berapa lipat pahala yang ada di situ? Seperti itu. Tapi jangan sia-siakan di momen Ramadan ini. Kita hanya sibuk dengan dunia, tapi kita tidak sibuk dengan akhirat kita. Kita harus imbangkan. Oh, di Ramadan ini waktunya kita benar-benar dekat sama Allah. Mudah-mudahan hidayah akan kita dapati semua. Amin. Ya. Saya mudah-mudahan ini bisa menjadi buat saya pribadi ya, buat saya semoga menjadi gambaran hidupan saya juga. Mohon maaf bila ada salah-salah ucap atau kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Tadi kan yang saya tangkap, Pak Wawan tuh di sini bukan ngajarin, tapi ngerangkul anak-anak sih Pak Wawan. Ngasih perhatian gitu kayak teman-teman kalau ini jangan melanggar hukum, jangan melanggar konsekuensinya. Jadi dikasih tahu ya, bukan dilarang. Jangan gini, jangan gini. Ya Pak ya. Masya ya Allah. kalau dakwah itu kita merangkul bukan memukul, Masya Allah. mencintai bukan membenci. Mantap. Bang Bagol, Ya. katanya udah hafal Ar-Rahman. Ar-Rahman nih Pak. Baru 10 ayat. 10 ayat. Boleh Ya, saya dipraktekin Bang Bagol? Insya Allah bisa. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. As-samsu wal qamaru bihusban. Wan najmu was-sajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatagaw fil mizan. Wa aqimu wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Wal arda wa jualil wal arda wa jualil anam. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Pemirsa tuh, saya aja malu, Bang Bagol. Ya. Saya aja baru hafal 5, Bang Bagol. Bang Bagol udah 10 nih, lebih selangkah lebih maju nih daripada saya nih. Masih banyak pengen dipelajari lagi sih ke depannya. Pengennya sampai hafal berapa Bang Bagol? Sampai hatam pengennya. Masya Allah. Ini bisa semangat gini, apa yang memotivasi Bang Bagol tuh? Ya karena banyak itu orang-orang di luar memandangnya tuh jelek mulu. Pengen ngebuktiin ke dia orang kalau saya tuh nggak seperti apa yang dia pikirin, nggak seperti apa yang dia kira. Kalau saya tuh bisa. Suka sedih nggak Bang Bagol? Hal apa sih yang paling sedih di jalanan nih? Pernah nggak diremehin orang? Apaan tuh Bang Bagol? Alhamdulillah sih nggak pernah diremehin, cuman paling kalau sedih yang lihat orang yang berkeluarga gitu. Pengen nikah? Nikah pengen. Kalau kita berkeluarga kayak orang kumpul sama keluarganya harmonis gitu. Emang keluarga Bang Bagol Ada, cuman udah jarang pulang. ya, semoga ntar bisa kumpul harmonis Bang Bagol. Amin, amin. Nah Bang Bagol, cara ngafalinnya tuh gimana Bang Bagol? Ya setiap ngamen tuh, Susah nggak? Susah? Oh, siap amin gimana? setiap ngamen. Kalau misalkan lagi sewanya sepi nih,
Ya dikit-dikit paling ngapalin. Berarti kemana-mana bawa Lihat Al-Quran? di HP. Oh, lihat di handphone. Ya. Terus kalau Pak Wawan kan biasanya datang ke Ramanda. Pak, saya mau nyetor nih. Nyetor hafalan. Nyetor hafalan gitu. Ada nggak dijanjin Pak Wawan gitu? Kalau hatam nih Ar-Rahman dapat sesuatu atau hafalan dapat sesuatu ada nggak? Kalau saya sih hatam Al-Quran nggak ngarepin apa-apa Pak. Bang, bener, nggak ngarepin apa-apa. Oh, Emang iya. udah niat dari hati. Tapi emang itu ya. Tapi kan itu kan bukan harapan tapi bonus dari Pak Wawan. Kadang-kadang ngasih apresiasi gitu. Ya. Kesulitannya apa ngapalinnya Bang? Kesulitannya paling ya nggak ada sih. Kalau buat kesulitan, kalau habis ngamen biasanya di HP gitu. Sering-sering aja berarti, sering-sering baca gitu, sering ngulangin gitu. Iya, ngulang-ngulangin terus, diulangin terus. Kan kalau baca Quran kan salah satu aja kita salah satu baca kan dosa. Apalagi kalau buat jadi imam kitanya kan. Itu kita udah nanggung dosa semua orang. Yang ngajarin Pak Wawan teh. Iya. Berarti tajwidnya, hurufnya, panjang pendeknya Pak Wawan teh jelasin. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Terus ini nggak Bang, apa namanya? Kalau udah bisa gitu mau nggak ngajarin ke orang-orang gitu Bang? Kalau emang benar-benar udah bisa, udah lancar, pengen Bang. Pengen banget. Bisa berbagi gitu. Iya, berbagi ilmu gitu, pengen banget. Di sini siapa lagi Pak Wawan yang bisa hafal Pak Wawan? Berapa ayat? Atau bisa ngobrol? Iya, kebetulan mereka ini memang baru bergabung ya. Baru bergabung. Untuk pengajian juga baru beberapa pertemuan. Yang sudah sih yang sudah hafal Ar-Rahman itu sudah biasanya mereka sudah tidak di jalanan ya. Tapi mereka juga masih tetap memantau teman-temannya. Pak Wawan, apa yang Pak Wawan rasain kalau teman-teman udah bisa tuh yang kayak gitu, udah hafal Ar-Rahman, udah Al-Waqiah hafal, gimana tuh Pak? Apa sih yang Bapak rasain Pak kalau udah? Sebenarnya kalau dirasain, kalau saya pribadi bukan kepuasan ya. Saya belum merasa kepuasan, tapi merasa bahagia aja, senang, apalagi kalau misalkan mereka membaca ayat Quran. Sebenarnya tidak hanya Ar-Rahman dalam Quran itu yang kita diberikan. Tapi kan kenapa pilihan kita Ar-Rahman itu, di surat Ar-Rahman itu ada ayat Fabi'ai ala'i rabbikuma Tukadziban, yang artinya maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan. Dan Ar-Rahman itu adalah Rahman itu nama Allah. Kalau kita di Asmaul Husna kan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kita ingin memuliakan Allah dulu. Gitu. Walaupun Al-Quran semua memuliakan Allah, tapi yang Ar-Rahman itu lebih cenderung itu. Kemudian juga di ayat Ar-Rahman itu lengkap. Bagaimana Allah menciptakan, menciptakan manusia, menciptakan kebahagiaan, di situ juga ada. Dan itu memang salah satu target saya ya mereka hafal Ar-Rahman. Terus kemudian kalau di mereka itu sebetulnya apa ya bahasanya itu ingin mempermudah mereka untuk mencintai Al-Quran gitu. Pak, sebelum tanya metode ngajarin ngajinya, anak-anak anggota lebah tuh udah berapa orang sih? Kalau anggota sih sebetulnya banyak ya, sampai 200-an. Tapi apa itu isinya anak pang semua Pak? enggak. Pengamen, pengasong, pemulung, silper, anak-anak apa lagi kok? Delondel, ya semuanya. Jadi anak-anak yang marginal lah. Jadi tidak hanya anak pang saja. Jadi kalau anak-anak yang kecil, ya anak silver, anak-anak pengamen itu ya ngaji juga sama di Jumat malam. Itu masih rutin sampai sekarang jalan? Masih jalan. Oh, Masya Allah. Karena sekarang di Ramadan, jadinya kita up dulu untuk Iya. Pak, sekarang saya mau nanya metodenya pengajaran ngaji ke teman-teman nih. Insya Allah. Ada kesulitan kah atau metodenya seperti apa? Gimana Pak? Awalnya kita pakai metode UMI. Metode UMI itu metode yang mana bila mereka mampu untuk melakukan hafalan dengan target dan juga nadanya tepat, tajunya tepat, akan mendapatkan wisuda Quran. Jadi dulu berpikir kalau kita bikin wisuda Quran, kita undang orang tuanya menyaksikan anaknya untuk
mendapatkan apa namanya Medali, medali hafal Quran. Itu membuat bahagia orang tua dan anak sendiri, dan saya juga sebagai bahagia. Ternyata memang SDM kita kurang. Di relawan itu SDM kita kurang, jadi kita nggak efektif untuk memakai metode Umi, nah, seperti itu. Makanya kembali lagi ke Iqra yang pada umumnya. berarti belajar dari awal tuh Iqra dulu gitu. Kalau sebetulnya yang ada beberapa lebih fokus sebetulnya di kami itu hafalan Quran. Kalau misalkan mereka itu mau belajar baca Umi atau baca Iqra, ada guru lain, daring lain gitu. Berarti kalau hafalan Pak Wawan sendiri yang ngajarin nih? Apa baca bareng-bareng? Banyak ada relawannya. Oh, banyak ada relawan. Jadi setiap hari Jumat mereka itu sebelum memulai ngaji hafal dulu Ar-Rahman, kompakin semuanya. Jadi 20 ayat dulu semuanya apa? Berarti bareng-bareng tuh ya Ar-Rahman, Allamal Quran. Jadi lama-lama terus lama-lama hafal gitu Pak. Oh, Masya Allah. Pernah nggak nemuin kesulitan ngajarin anak-anak? Apalagi anak-anak yang notabene tuh yang emang ya anak-anak yang sering tinggal di jalan bebas gitu. Kalau kesulitan banyak ya. Kesulitan itu banyak, ya tergantung kitanya mau sabar atau enggaknya. Kadang-kadang kita lagi ngaji, mereka kan mabok. Pernah Pak? ngalamin gitu? Ada yang lagi mabok, tapi dia niat gaji kita hargai. Dia datang nih, kita lagi ngumpul-ngumpul. Terus datang goyang-goyang. Ah pernah Pak? Datang, ada videonya kan di YouTube itu ada. Ada saya nonton, Iya. yang di Silam Air. Iya betul. Nah. Itu lagi mabok dia, Ah. lagi mabok tapi dia mau ngaji. Gitu. Dia mau ngaji itu. Jadi kita juga bukan dengan emosi. Gitu. Kadang-kadang sebenarnya komunitas untuk hijrah itu banyak ya. Dalam arti banyaknya itu mereka itu lebih pada Quran juga sama, tapi kedekatan ke mereka itu agak susah gitu. Jadi kalau saya tuh mereka sudah datang udah kita hargai, kita hormati, dan kita ya, wih sama-sama udah di situ. Jadi keluarga kami. Berarti yang Bapak Wawan utamakan adalah kedekatan kita dulu nih, Betul. kekeluargaan kita dulu nih. Itu yang kesulitan waktu lagi kita ngaji, kita udah berbusa-busa, mereka ya tiduran, mereka nggak mendengar, pas ditanya ngerti nggak, pas nggak tahu, gitu. Itu yang melatih kita untuk kesabaran. Dengan Jadi ya sabar. intinya kalau ingin membina anak jalan itu harus orang-orang sabar, orang-orang yang benar-benar menahan cacian, makian, dan segala macam. Nah, Bang Emon nih, Bang Emon. Udah Bang Emon. Mau nggak Bang Emon? Bang Emon. Jalan. Bang. Ya udah, Bang siapa nama Bang? Bang Dul. dari Po. Kan Bang Dul juga baru di Lebah nih ya. Mau nggak bisa hafal Ar-Rahman gitu, baca Al-Quran, mau bisa baca Al-Quran ya? Ya pinginnya masih Pakai- mau. Ya pinginnya saya masih mau. Pakai ini Pak, pakai Ya pinginnya mau. pengennya mau ya. Terus nih, Bang Emon mau nggak bisa baca Ar-Rahman? Mau. Pengen. Berarti Bang Emon pengen belajar sama Belajar. Bang. Bang Wawan gimana sih orangnya? Baik, Ip. Hah? Baik. Bang Ogel, pengen nggak bisa baca Al-Quran? Pengen bisa. Pengen ngebiin dia malah. Wih, Iya. Pengen ngebalap. semangat. Berarti sering-sering datang ke kajian berarti ya, Bang? Alhamdulillah. Sekarang sendiri
udah bisa baca Iqra apa gimana bang? Ya kalau surat-surat pendek apa, cuman kalau buat baca mah baru Iqra. Bang, kalau sebelum dikenal di Lebah nih bang, sebelumnya pernah sholat atau ngaji nggak bang? Waduh, kena pesantren kita. Pernah pesantren malah? Wih, Gak betah semuanya. umur berapa bang pesantren? Pokoknya lulus SMP di pesantren nggak betah, kabur lari ke jalanan. Kabur. Pas itu tuh, Ya, apa yang dulu berarti di jalan pun abang udah bisa baca Al-Quran dong berarti? alhamdulillah dulu sempet pengen ngapalin Yasin juga, sampai apa berapa ayat gitu, sampai 10 lebih lah, tapi hilang. Berarti emang Lupa. oh, tapi basic dulu udah tahu ya, pastinya alif, ba, ta, sa gitu udah tahu. Jadi tinggal diulang lagi, tinggal di ini lagi ya. Ingat luar- lagi. Tinggal inget-inget lagi. Koreksi lagi. Luar biasa. Bang, abang udah berapa lama di Lebah? Sebulan. Apa yang abang rasakan bang? Apakah pilihan hijrah ini Ya emang niat sih, niat pengen jalan yang lebih baik gitu. hatinya gimana bang rasanya? Kalau dibawa ngaji sholat ya namanya orang ke jalan Allah mah adem aja sih. Aduh ya, Masya Allah. Pengen nggak bang ninggalin di jalanan gitu? Sebenarnya pengen, cuma belum ada ini aja, Bang, pelan-pelan gitu ya. pelan-pelan di proses. Bang, Bang Midun. Bang, Bang Dul. Bang Dul udah berapa lama di Lebah bang? Datang Baru datang semalam. Bang Dul, tujuan Bang Dul ke Lebah apaan bang? ini mau nyariin ilmu. Maunya apaan tujuan? Pengen lebih baik atau? Ya pinginnya saya mah yang lebih baik sih. Ya udah ke Bang Emon. Kenal Pak Wawan udah berapa lama Bang Emon? 3 bulan. Berapa? 3 bulan. Berarti dari situlah berarti otomatis 3 bulan juga di Lebah 3 bulan gitu. Apa yang Bang Emon rasain bang? Ya Pak, bisa sholat, bisa ngaji kan. Ada pengaruh nggak bang di hati bang? Atau di jalan yang biasa kita seruntulan, sombong setelah kenal di Lebah, abang jadi lebih santai apa gimana bang? Ada nggak bang? Ada. Beneran? Contohnya apa bang? Hah? Contohnya apa? Ya lain yang dulu lah, baru sekarang lah. Masih ada kontrolnya jadinya bang. Ya pelan-pelan lah, sedikit lah. Bang, di Lebah udah berapa lama bang? Baru berapa lama? Oh baru. Tujuannya apa bang? Mau ke Lebah bang? Ya pengen lebih lagi tinggi. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Wan. Udah Pak, kayaknya Pak. Silakan Bapak. Bareng-bareng kita bareng-bareng baca apa gitu Pak? Nah, sudah ini di majelis. Ya, baik, alhamdulillah teman-teman. Mari kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa untuk majelis bagi yang belum tahu saya bacakan. Doa untuk majelis subhanaka wa Bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Karena hidayah datang kepada siapa saja. Saya Adit, Metropolis, pamit.